dosanya itu akan kembali kepada salah seorang. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaq. Kalau memang orang yang dikata kafir itu benar memang dia kafir, ya maka tak ada masalah, dia memang kafir, maka benar apa yang dia kata. Wa illam yakun kama qala lahu, tetapi kalau orang yang dikata kafir itu tidak kafir, faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufri, maka orang yang berkata itulah ya yang kafir, ya, atau dosanya itu akan kembali, dosa kufran itu akan kembali kepada orang yang mengatakan kafir kepada sahabatnya. Baik. Ini menunjukkan bahwa kita berhati-hati, jangan mudah mengkafirkan orang lain, ya, jangan mudah menghukum syirik orang lain, ya, apatah lagi oleh sebab-sebab perbuatan yang masih bersifat khilafiyah, ya. Nah, selama masih boleh ditakwil, kita tak boleh. Maknanya para ulama itu sangat berhati-hati untuk mengatakan bahwa fulan itu kafir, ya, sehingga mereka kata, atau Imam Malik kata, sekiranya ada orang berbuat perbuatan 99% perbuatannya itu menunjukkan kepada kafir, kekafiran, tapi ada 1% dia muslim, maknanya tidak menunjukkan kepada kafir, maka kita ambil yang satu tuh, kita tinggalkan yang 99 tuh. Maknanya kita kena cari sebab-sebab yang menjadikan kita mentakwil apa yang dia kata, apa yang dia buat tuh. Oh mungkin dia berbuat seperti ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini, mungkin ini, ya. Bukan seperti hari ini, Masya Allah, sikit-sikit beza pendapat, kafir. Padahal perbuatan-perbuatan yang dihukum kafir itu adalah yang masih berada dalam masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah furu', ziarah kubur, istighosah, tawassul, ya, tawassul kata syirik, ya. Orang berdoa di kubur dikata menyembah kubur. Siapa yang beribadah kepada kubur? Berdoa di kubur, bukan berdoa kepada kubur, ya. Babu syamatatil a'da. Syamatah ini maknanya apa? Apabila kita dapat musibah, mereka bergembira, ya, atau kita bergembira, mereka bersedih. Nah, tentu ini adalah perbuatan yang Rasulullah pun memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai musuh berbuat seperti itu. Sebab apa? Sebab kita bayangkan kalau kita tertimpa musibah, kemudian semua orang itu tertawa berbahagia melihat kita tertimpa musibah, itu adalah musibah yang lebih besar mungkin daripada musibah yang menimpa, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu min su'il qada. Rasulullah meminta perlindungan, yakni kepada Allah, daripada ketetapan yang buruk, wa syamatatil a'da, dan syamatah daripada musuh, yakni berbahagianya musuh, ya, dikala kita mendapatkan musibah atau kita mendapatkan nikmat, mereka malah bersedih, ya, maknanya tak suka, ya. Kerana ini akan sangat berkesan kepada jiwa, bahkan itu juga termasuk daripada musibah, ya. Yata'awwadzu min su'il qada, ya, meminta perlindungan daripada ketetapan ataupun takdir yang tidak baik. Ya, maknanya adalah kita tetap memohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak ditimpa oleh musibah-musibah. Tak boleh kita nanti aku nak coba iman aku dengan musibah. Tak boleh. Yang akan menguji iman kita itu Allah, bukan kita. Ya, atau tak boleh kita nak cari musibah, ya aku nak dapat pahala besar, ya Allah tolong beri aku musibah. Bukan, kita itu namanya sombong. Ya, sombong, merasa diri dah imannya kuat, ya. Maknanya musibah tu kita memohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita mampu bersabar ke tak mampu, ya. Ya. Oleh sebab tu
Kalau tak silap Imam Syafi'i pernah mendengar orang berdoa, Allahumma sabbirni, ya Allah berikan kesabaran kepada aku. Padahal dia tak ada musibah, tak ada apa. Kata dia, jangan kau berdoa macam tu. Sebab kau berdoa itu maknanya kamu memohon musibah untuk supaya kamu bersabar. Nah, faqad sa'altal bala, kamu memohon bersabar itu maknanya kamu memohon bala itu turun kepada kamu. Was'alullahal afiyah, mohonlah kepada Allah keselamatan. Tapi kalau musibah itu turun, di sanalah baru kita bersabar. Di sanalah kita memohon kesabaran kepada Allah, pertolongan. Wa ma sabruka illa billah. Tiadalah kesabaranmu melainkan kerana atau oleh sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Babus sarafi fil mal. Ya, yakni as-saraf itu berlebihan, ya, yakni menggunakan harta dengan berlebihan, ya, pada tempat yang tidak diperlukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha. Allah ridha daripada kamu 3 perkara dan Allah murka daripada kamu 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, wa an tanasahu min man wallahu Allahu amrakum, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha 3 perkara, yaitu apa? Kamu beribadah kepadanya dan tidak syirik, maka Allah meridai perbuatan itu daripada kamu. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang dengan tali Allah semua, maknanya bersatu, berpegang kokoh dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, ya. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kamu saling menasihati ataupun menolong, berbuat ikhlas, ya, berbuat baik kepada orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpinmu, ya. An-nasihatu, Rasulullah mewasiatkan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu bukan maknanya hanya memberi nasihat macam ni. Tidak, nasihat itu juga bermakna al-ikhlas. Ikhlas. Oleh sebab itu ad-dinu an-nasihah. Liman ya Rasulullah? Kepada untuk siapa ya Rasulullah? Lillah. Di sini lillah, an-nasihatu lillah. Apakah kita menasihati Allah? Tidak, maknanya ikhlas kepada Allah. An-nasihatu li rasulihi, yaitu apa? Kita jalankan sunnah Rasulullah, kita membela sunnah Rasulullah, itu maknanya nasihat tu. Walil muslimin, ya, muslimin, ya, kita saling tolong menolong, saling nasihati juga. Wali a'immatihim, dan untuk imam, untuk pemimpin-pemimpin mereka, yaitu dengan apa? Dengan kita doakan kebaikan untuk mereka, ya, kita taat kepada peraturan yang mereka buat, jika semuanya itu demi untuk kebaikan kita semua, ya. Nah, itu 3 yang diridhai oleh Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya. Wa yakrahu lakum, dan Allah tidak ridhai, tidak suka daripada kamu 3 perkara. Qila wa qal, ya, dikatakan dan mengatakan, maknanya menceritakan semua apa yang dia dengar daripada perkataan orang tanpa dia pilih, tanpa dia berhati-hati. Nah, yang penting dia sebar, setiap dia dengar dia edar, setiap dia dengar dia edar, ya. Ya, kalau hari ini, ya itulah, sikit-sikit viral, sikit-sikit viral, sikit-sikit viral, tanpa dia meneliti dulu, ya, sehingga ramai orang yang dituduh dengan bermacam-macam, padahal itu tidak benar. Dia hanya potong video orang, kemudian dia kata, wah ini, itu kan semuanya musibah, ya. Wa kathratus su'al, dan banyak meminta atau banyak bertanya, ya, banyak bertanya.
Banyak meminta, yakni karena meminta ini adalah maknanya orang menghinakan dirinya sendiri. Ya. Sehingga para sahabat itu memahami la tas'alu, jangan meminta. Itu bahkan mereka katanya, bahkan seseorang tuh cemetinya jatuh pun dia tak berani minta tolong. Ya, kalau dia mampu buat. Ya. Atau tidak banyak bertanya. Sebab dalam Al-Quran pun Allah dah berfirman, la tas'alu an asya, jangan bertanya tentang perkara. Itulah sebab para sahabat tu takut bertanya soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka khawatir nanti dengan mereka bertanya tu akan turun hukum baru yang akan memberatkan mereka. Nah, sebabnya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ketika Hajjul Wada, ya, mengatakan untuk Allah mewajibkan kepada kamu untuk berhaji, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, ya Rasulullah, apakah kita wajib berhaji tiap-tiap tahun? Rasulullah diam. Orang tu balik bertanya, ya Rasulullah, apakah tiap-tiap tahun? Sampai 3 kali. Kata dia, ya, kata Rasulullah, kalau aku dah perintahkan suatu perbuatan, jalankan, jangan banyak tanya. Kalau aku kata iya, maka akan wajib bagimu berhaji tiap-tiap tahun dan kamu tidak akan mampu dan kamu akan berdosa. Maka kalau aku perintahkan, jalankan, faf'aluhu mastata'tum, ya, jalankan, ya, sedaya upaya kamu. Nah, jangan seperti Bani Israel disuruh sembelih apa? Sembelih sapi. Sapinya seperti apa? Akhirnya dipersulit. Sapinya la bikru, tidak perawan dan tidak juga beranak. Ini kan makin susah. Lepas itu warna dia apa? Warna dia seperti kuning emas. Makin susah. Ya. Terus jelaskan lagi seperti apa, sampai 3 kali. Akhirnya apa? Ya, mereka mempersulit diri mereka sendiri untuk nak cari sapi seperti yang disifat itu. Susah, hanya ada satu di Bani Israel itu, satu saja sapi yang ada di. Coba bayangkan kalau pertama tadi dia kata innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, maka sapi apa sebarang sapi pun Allah akan terima. Tapi kerana mereka banyak bertanya, Allah persulit. Nah, itulah sebab Allah turunkan firman-Nya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang nanti apabila jawabannya datang itu akan menyusahkan kamu. Itulah sebab para sahabat itu takut, walaupun mereka ada soalan-soalan yang nak ditanya, mereka takut bertanya. Tapi mereka juga nak dapat ilmu, caranya macam mana? Nah, mereka berharap ada orang-orang yang tak tahu hukum tu datang kepada Rasulullah untuk bertanya, seperti orang-orang A'rab datang. Nah, mereka gembira kalau ada orang yang datang bertanya. Sebab apa? Sebab keinginan mereka tu terwakilkan. Wa idha'atul mal, dan membazirkan harta, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta, ya, kerana harta itu adalah nikmat daripada Allah yang patut disyukuri, dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara menggunakan, ya, menggunakan harta tersebut, ya, pada hal-hal yang bermanfaat atau dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu nafkahkan, ya, pada sesuatu, maka Allah yang menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, ya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Qala fi ghairi israf, tapi menafkahkan dengan tidak berlebih-lebihan. Maknanya pada tempat-tempat yang bermanfaat, mengikut kepada keperluan. Wala taqsirin, atau juga tidak terlalu tidak berlebihan dan tidak juga kurang.
Maknanya mengikut kepada keperluan, tidak lebih dan tidak kurang, tidak melampaui had, ya, atau tidak terlalu bakhil juga, tidak terlalu kedekut juga. Baik. Babul mubadzirin. An Abil Ubaidaini qal sa'altu Abdullah. Abdullah kalau tidak disebut nama ayahnya maka seperti yang sebelumnya kita sebutkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Anil mubadzirin, tentang orang-orang yang mubadzirin. Qala alladzina yunfiquna fi ghairi haqq, yakni orang yang menggunakan hartanya di jalan yang tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Wala an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-mubadzirin qala al-mubadzirina fi ghairi haqq, sama juga, yang membazirkan hartanya, menggunakan hartanya di jalan yang tidak dibenarkan atau tujuan yang tidak dibenarkan, ya, atau menggunakannya, ya, pada hal-hal yang tidak dibenarkan, tidak bermanfaat. Baik. An Aslam qala kana Umar radhiyallahu anhu yaqul 'ala al-mimbar ya ayyuhan nas islahul manazil, memperbaiki rumah. Ya ayyuhan nas aslihu 'alaikum masawikum, ya, wahai sekalian manusia, aslihu 'alaikum masawikum, ya. Masawi jam'u maswa, yakni al-manzil, yakni rumah, ya, tempat tinggal. Wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, ya, dan takut, akhifu yakni jadikanlah takut, hadhil jinnan, al jinnan itu adalah jamak daripada jan yang artinya adalah hayyah atau ular, ya, maknanya jangan jadikan rumah kamu itu tempat-tempat ular, maknanya baiki, ya. Akhifu hadhil jinnan, jadikanlah dia takut untuk ke rumahmu sebelum kamu dijadikan takut oleh mereka. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, sebab tidak nampak mana yang baik atau tidak baik, ya. Wa inna wallahi ma salamnaha mundu adainahu ma salamnahunna mundu adainaha, dan kami, demi Allah, kami tidak berdamai, ya, berdamai dengan mereka, ya, mundu, semenjak mereka memusuhi kami, memusuhi kita, ya, maknanya itu adalah hayawan yang berbahaya, ya. Maka perbaikilah rumah kamu, jangan sampai dia atau ada tempat-tempat yang ditempati oleh ular. Baik. Babun nafaqah fil bina, ya, ini menggunakan harta untuk membuat binaan. Baik. An Khabbab radhiyallahu anhu qala innar rajula la yu'jaru fi kulli syai' illa al-bina, sesungguhnya seseorang itu akan diberikan pahala pada segala sesuatu kecuali untuk membina. Tak dapat pahala ke dalam membina rumah apa? Baik. Al-Qadha Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, maknanya binaan yang tidak diperlukan, maksudnya, atau yang tidak ada keperluan yang mendesak, ya. Karena ada hadis yang sahih juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-firashun, ya, lirrajuli wa firashun limra'atihi wa firashun lidhaifihi aw lidhaifi wa rabi'u lisyaitan. Maknanya tiap-tiap orang ada tempat masing-masing. Misal dalam satu rumah, ya, ada katil untuk seorang lelaki, ya, katil untuk istrinya, katil untuk tamu. Maknanya kalau
misalnya keluarga hanya berdua saja, maknanya tiap-tiap orang punya hak. Tapi kalau ada baki, ada yang keempat, maka warrabi'u lisyaitan. Nah, kalau ada yang tak terpakai, tak terguna, maka itu adalah untuk syaitan. Maknanya akan dimanfaatkan oleh syaitan. Sebab apa? Sebab itu tidak diperlukan. Ya. Nah, maka yang dimaksud di sini, dia tidak akan mendapat pahala apabila dia membina yang tidak diperlukan. Ya. Dan ada yang berpendapat bahwa secara mutlak orang tak akan dapat pahala daripada membina, membuat binaan. Tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan walaisal amru kadzalik, tidak benar, ya. Tetapi ada tafsil, ada perincian, ya. Larangan ataupun hadis ini, yakni orang akan mendapatkan pahala daripada segala sesuatu kecuali daripada satu, yaitu membina, yaitu binaan yang pertama tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan untuk ditempati, yaitu untuk apa? Untuk menghalau matahari atau melindungi daripada sejuk, ya, dan lainnya, ya. Nah, maka dan beliau juga mengatakan tidak semua, bahkan tidak semua yang tidak diperlukan itu berdosa. Maknanya membina yang tidak diperlukan itu berdosa. Sebab apa? Sebab ada yang binaan yang mungkin tidak diperlukan oleh orang yang membina, ya, tetapi mungkin nanti ada manfaat bagi orang lain. Ada manfaat bagi orang lain. Nah, misal nanti orang untuk berteduh buat hujan, atau mungkin dia persiapkan misal ada 4 bilik, dia di rumah hanya 3 orang saja, maknanya ada bilik yang kosong. Tetapi kalau dia persiapkan itu, nanti sekiranya ada tamu, ada sahabat atau apa yang datang, ya maka itu tak masalah, bahkan dia akan tetap dapat pahala daripada itu. Maknanya yang maksud di sini adalah yang memang tidak diperlukan sama sekali, ya. Nah, itu penafsiran daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar. Babu amalir rajuli ma'a ummalihi. Nah, seseorang bekerja bersama orang yang bekerja kepadanya. An Nafi' ibn Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala li ibni akhin lahu kharaja min al-wahd. Abdullah ibn Amr berkata kepada anak daripada saudaranya yang baru datang daripada Al-Wahd. Al-Wahd ini adalah nama tempat di Taif. Ayamalu ummaluka, apakah pekerja kamu itu mereka tengah bekerja? Qala la adri, aku tak tahu sebab aku tak lihat. Qala ama law kunta saqafiyan la amilta aw la alimta ma ya'malu ummaluka. Ya. Sekiranya kamu adalah daripada Saqif lah kalau tak silap ni. Ya. Atau kalau kamu ikut bekerja dengan mereka, maka kamu akan tahu apa ma ya'malu ummaluka, apa yang apa yang dibuat oleh ummal. Ummal ni boleh bermakna khadim, boleh bermakna hamba sahaya, ya, maka kamu akan tahu apa yang mereka buat. Summa iltafata ilaina faqala innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi, sesungguhnya seorang apabila dia bekerja bersama dengan khadimnya, bersama dengan pekerjanya di rumahnya, au qala wa qala Abu Asim maratan fi malihi, maknanya ikut mengurus hartanya, ikut mengurus apa yang dia milik, kana amilan min ummalillah, maka dia juga dikira sebagai orang yang bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia pun akan dapat pahala, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun kerja yang kita buat, itu sebenarnya kita bekerja dalam makna kita beribadah. So, setiap orang itu memang diberi pintu ibadah masing-masing yang tidak sama, ya. Seorang penuntut ilmu, ibadah dia yang paling utama adalah menuntut ilmu, ya. Seorang guru, ibadah dia yang paling utama adalah
mengajar. Ya, tentu selepas kewajiban-kewajiban yang fardu ain. Seorang peladang petani, ya ibadah dia adalah bertani. Seorang dokter, ibadah dia adalah mengobati orang. Ya. Nah, apabila dia niatkan untuk beribadah, maka akan dikira oleh Allah sebagai ibadah. Dan itu termasuk daripada ibadah yang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini pahalanya lebih besar daripada fardu ain. Ya, maknanya lebih afdal daripada fadilat, walaupun daripada kewajiban memang fardu ain itu lebih streng. Tetapi daripada fadilat itu, fadilat fardu kifayah itu lebih besar. Sebab apa? Sebab fardu ain itu hanya kita saja yang dapatkan pahala, kita saja yang mendapatkan manfaat. Ya, maknanya daripada segi manfaat itu fardu kifayah itu lebih besar. Karena apa? Karena fardu kifayah itu ramai orang yang akan memanfaatkan, mendapatkan manfaat. Coba bayangkan seorang petani menanam padi, menanam apa. Coba berapa orang yang akan mendapatkan manfaat daripada padi, daripada padi yang dia tanam. Semua orang yang makan itu akan, dan Rasulullah bersabda khairukum anfa'ukum linnas. Nah, itulah yang mesti difahami oleh orang yang bekerja itu. Jangan dia pikir dia hanya cari duit saja, dia cari duit. Betul, memang cari duit, tapi untuk apa? Itu yang menjadi masalah, itu yang penting difahami. Ya, cari duit itu apa? Untuk nafkah, untuk cukupi diri sendiri, supaya tak minta, supaya boleh bayar zakat, bayar sedekah, boleh bantu tolong orang lain, maka semua akan jadi ibadah. Seperti yang dah kita bahas dalam kitab niat. Baik. Babut tatawul fil bunyan, ya, meninggikan binaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga orang meninggi-ninggikan binaan. Nah, ini memang dah tanda kiamat, maknanya dah banyak binaan-binaan yang tinggi. Itu memang tanda akhir zaman. Ya. Kalau dulu mungkin pada zaman Rasulullah itu ya orang mungkin hanya paling tinggi itu hanya 2 lantai saja. Ya. Kalau sekarang dah berapa lantai sekarang? Dah lebih tinggi daripada awan. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As di dalam kitab Akhbar Makkah, ya, berita-berita tentang Makkah, kitab Akhbar Makkah lil Imam Al-Faqih, dia mengatakan idza ra'aita Makkah qad ba'ajat kadha'ima, apabila kamu melihat ahli Makkah sudah buat lubang-lubang tu kira-kira apa tuh? Ba'jad kadha'ima, banyak lubang-lubang di Mekah, terowongan, mungkin macam itulah, banyak terowongan. Ya, mungkin kalau ditafsirkan ya seperti itu, melihat kepada kondisi yang apa dia kata apabila ahli Mekah dah banyak buat lubang-lubang, tapi lubang-lubang apa yang dimaksud? Ya, kemungkinan adalah lubang-lubang dah banyak terowongan-terowongan. Wa ra'aital bunyana ta'lu ru'usal jibal, dan kamu lihat binaan-binaan itu lebih tinggi daripada puncak bukit-bukit, fa'lam annal amra qad adallak, maka ketahuilah bahawa kiamat itu dah menghampir. Tengok tak semua itu sekarang di Mekah? Dah ada semua. Baik, Anil Hasan qala kuntu adkhulu buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Uthman ibn Affan fa atanawalu saqfaha biyadi suqufaha biyadi. Daripada Sayyidina Al-Hasan. Al-Hasan ni siapa ni? Hasan Al-Basri, ya. Kalau tadi sebut nama ayahnya dalam generasi tabi'in, ini adalah Hasan Al-Basri, ya. Dan selalunya kalau Al-Hasan, ya, itu adalah Hasan Al-Basri. Namanya Hasan bin Yasar Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Dia kata kuntu adkhulu buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman. Saya masuk di rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, fa tanawalu suqufaha biyadi. Sehingga aku dapat menyentuh apa? Ini apa namanya nih? Hah? Ya, bumbung lah apa? Ya. Sehingga aku dapat memegang bumbungnya dengan tanganku itu kalau berdiri itu. Maknanya rendah. Ya. Dawud bin an Dawud bin Qais qala ra'aitu hujurat min jaridin al-hujurat min jaridin nakhli. Saya melihat hujurat, yakni bilik-bilik, maknanya bilik Rasulullah, bilik istri-istri Rasulullah, rumahnya itu min jaridin nakhl, yaitu daripada pelapah kurma, daripada daun-daun kurma, mughashshan min kharijin bimusuhi syar, kemudian daripada luar tu ditutup dengan kain kulit, bukan kulit, rambut, ya, yang terbuat, kain yang terbuat daripada rambut. Wa adhunnu ardal bait, dan aku perkirakan, aku jangka luas rumahnya itu min babil hujrah ila babil bait, daripada pintu bilik sampai pintu luar, pintu masuk tu nahwan min sittah atau sab'i azru', ya, itu sekitar 6 atau 7 hasta. Zira' tu ni apa namanya, hasta, ya. Tak tahu, mungkin dalam 50, 60 atau 50, 40 cm lah, ya, dikali 7 atau dikali, ya, mungkin dalam 3 meter, 3-4 meter lah, tak tahu berapa kaki itu. Wa ahrizul bait ad-dakhil 10 azra', ya, dan dari keseluruhan rumah itu sekitar 10 zira', 10 hasta. Wa adhunnu samkahu baina thaman, ya, yakni panjangnya mungkin sekitar 10 hasta, atau lebarnya mungkin sekitar 8 atau 7 hasta. Wa nahwu dzalik, atau sekitar itulah, lebih kurang, ya. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbil al-maghrib, dan aku berdiri di pintu Sayyidah Aisyah, ya, dan ternyata pintunya menghadap ke maghrib, menghadap ke barat. An Abdullah ar-Rumi qala dakhaltu ala ummi Talq faqultu ma aqsara saqfi baytiki hadha, ya, ma aqsaru baytiki hadha, ya, masuk kepada rumah Ummu Talq, ya. Faqultu ma aqsar saqfi baitika hadha, pendek sangat, rendah sangat bumbung rumah kamu, katanya. Qalat ya bunayya inna amiral mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kataba ila ummalihi, saya ya, wahai anak, ya, wahai nak, katanya, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab menulis surat kepada umalnya, kepada pekerja-pekerjanya, alla tutilu bina'akum, janganlah kamu tinggikan binaan kamu, fa innahu min syarri ayyamikum, karena itu adalah hari yang terburuk bagimu. Maknanya itu adalah hari yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah hampir. Babu man bana, yakni orang yang membina. An Habbat bin Khalid wa Sawa' bin Khalid annahuma ataya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju ha'itan aw bina'an lahu fa'annahu, bahwa mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah mengerjakan dindingnya, ya, yang tengah mengerjakan dindingnya atau suatu binaan, fa'annahu, maka kami pun menolongnya, ya, membantunya.
An Qais ibni Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab na'uduhu, Khabbab ibn al-Arat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menjenguknya, ya, menziarahinya. Wa qad iktawa sab'a kayatin, dan dia telah berobat, maknanya dia tengah sakit, kami ziarahi, kami jenguk, dan dia sudah berobat dengan kayah itu dengan api. Ya, kalau dulu kan Rasulullah bersabda asyifa'u fi salas, ya, kesembuhan itu ada pada ada tiga benda. Yang pertama adalah syarbatu asal, ya, minum madu, wa syartatu mahjam, yaitu berbekam, wa kayyatun binar, dan dibakar dengan api, ya. Nah, itu salah satu, ya, cara berobat zaman dahulu lah, ya, zaman dahulu. Nah, aku lihat dia sudah berobat dengan api 7 kali. Faqala ya, ya, seperti orang ada bawasir, itu juga digunakan api juga dulu. Inna ashabana alladhina salafu madaw, ya, atau seperti orang, kalau kita lihat misal kalau di film-film itu kan, kalau dia ada terkena ditembak supaya darah dia tidak mengalir, kan digunakan api itu supaya darah itu tertahan, tidak terkeluar. Maknanya api itu juga salah satu pengobatan, ya, pengobatan. Baik. Faqala inna ashabana alladhina salabu madaw. Sahabat-sahabat kami, maknanya para sahabat-sahabat yang dahulu, mereka sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam tanqushumud dunya, dan pahala mereka tidak dikurangkan oleh dunia, atau tidak dijadikan kurang oleh sebab dunia. Sebab masa mereka dahulu dunia itu masih, maknanya kekayaan itu masih belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya mereka masih berada dalam keadaan yang sulit. Sehingga hati mereka itu tidak berpaling kepada dunia. Sehingga pahala mereka di dalam agama itu tidak berkurang oleh sebab dunia. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sekarang katanya kami dah punya banyak harta yang hampir kami tak tahu nak gunakan untuk apa. Ya. Beza dengan yang dahulu tu, bahkan mereka tak jumpa untuk nak makan pun apa, ya. Bahkan Rasulullah berhari-hari itu tak pernah terlihat ada asap di rumahnya. Apa yang dia makan? Al-aswadani, hanya makan kurma dengan air, itu berhari-hari. Bahkan pernah bermalam, tidur malam dalam keadaan perut kosong, tak makan, ya, sekeluarga. Kami sekarang ni, Masya Allah, katanya asabna, kami dah dapati apa yang kami tak tahu nak gunakan untuk apa, illa turab, ya, kecuali untuk nak membina turab, membina binaan, katanya. Walaula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bihi. Kalau bukan kerana Rasulullah melarang kami untuk mendoakan kematian, memohon, meminta kematian, maka kami pun akan meminta kematian. Maknanya supaya tidak mendapati zaman yang dunia itu sudah menjadikan orang terkesima dengan, ataupun hati mereka berpaling kepada dunia, ya, kerana khawatir, namanya fitnah dunia itu. Summa atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu. Kemudian kami datang kali kedua, ya, dan masa itu dia tengah membina dindingnya, ya, atau membina rumah lah. Faqala innal muslima yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab. Sesungguhnya seorang muslim akan diberi balasan, diberi pahala pada segala sesuatu yang dia nafkahkan hartanya, kecuali pada sesuatu yang dia gunakan untuk digunakan pada tanah, yaitu pada binaan. Ya, maknanya yang tadi telah kita jelaskan.
An Abdullah bin Amr qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu khassan li. Abdullah bin Amr kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ataupun berjalan dan aku tengah membaiki rumahku, ya, membaiki rumahku yang ya terbuat dari kayu lah, terbuat daripada kayu dan bambu. Faqala ma hadha, apa yang kamu buat? Qultu uslihu khissana ya Rasulullah, ya aku ya baiki rumah ya Rasulullah, aku baiki rumah kami ya Rasulullah. Faqala al-amru asra'u min dhalika, ya, al-amru asra'u min dhalika, maknanya apa? Al-amru ini al-ajal, ya, artinya ajal itu lebih cepat datang daripada rusaknya binaan ini, ya, ya, maknanya kematian itu lebih cepat datang daripada rusaknya binaan ini, ya, maknanya maknanya sekarang kamu baiki, yakni Rasulullah hanya ingin mengingatkan saja akan supaya orang tidak lalai daripada kematian, ya, supaya dia hatinya itu tetap terjaga, ya, dan tetap bersemangat di dalam beribadah dan mempersiapkan diri. Kalau Rasulullah mungkin sekarang kalau pikir dia akan rusak, tapi ketahuilah kematian itu lebih cepat daripada pikiran kamu akan rusaknya rumah ini. Baik, al-maskanul wasi', rumah yang luas. An Nafi' ibn Abdul Waris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Ini juga dah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu di antara yang membahagiakan seseorang adalah al-maskanul wasi', punya rumah yang luas, wal jarus salih, jiran yang baik, wal markabul hani, ya, dan kendaraan yang selesa, ya, yang nyaman. Babu man ittakhadha al-ghuraf, ya, al-ghuraf ni ya, bilik lah, ghurfah. An Thabitin annahu kana ma'a Anas radhiyallahu anhu bizawiyah fawqa ghurfatin lahu fasami'a al-adhan fanazala wa nazaltu faqaraba al-khuta, ya. Aku bersama Anas, yaitu Sabit al-Bunani adalah murid kanan daripada Anas. Suatu ketika berada di pojok bilik, ya, di pojok biliknya. Fasami'a al-adzan, kemudian dia dengar azan, maka dia pun turun dan aku pun ikut turun. Faqaraba fil khuta, nah, kemudian dia melangkah dengan langkah yang pendek. Ya, maknanya langkahnya itu pendek, ya, tidak melangkah yang lebar, ya. Dia langkah pendek, mana jarak langkahnya itu sempit. Faqala kuntu ma'a Zaid bin Thabit famasya bi hadhihi al-mishyah. Kemudian dia cerita, Sayyidina Anas bercerita kepada Sabit, dulu aku bersama Zaid bin Thabit masa dia hidup itu berjalan seperti ini, ya. Maknanya langkahnya itu dia tidak melangkah seperti ini, tapi langkahnya itu pendek, ya. Aku buat macam ni kan. Qala tadri lima fa'altu bika? Tahu tak kenapa aku buat seperti ini kepada kamu sekarang? Kenapa aku melangkah dengan langkah yang pendek? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhihi al-mishyah. Sebab dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buat kepada aku seperti ini, macam ni kan. Qala atadruna lima masyaitu bika? Kemudian Rasulullah berkata, tahu tak kamu kenapa aku berjalan seperti ini? Qultu Allah wa rasuluhu alam, Allah yang dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala liyakthuru adadu khutana fi talabis shalah, supaya langkah kami itu makin banyak menuju solat. Nah, kenapa? Karena setiap langkah, ya, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, ya, wa masya ilal masjidi, ya, kullu khutwatin, maka setiap langkahnya itu
setiap langkah itu mengangkat derajat, mendapatkan satu pahala, kemudian menghapus dosa. Setiap langkah itu ada 3 kebaikan, ya, dapat pahala, mengangkat derajat, kemudian menghapus dosa, ya, setiap langkah. Sehingga makin banyak langkah, maka makin banyak dapat kebaikan. Itulah sebab dulu ada Bani Salamah, itu dia duduk di hujung Madinah, dan mereka merasa tak mudah untuk datang ke masjid untuk solat bersama Rasulullah, sebab jauh sangat. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta izin nak duduk berhampiran dengan masjid supaya kami mudah datang ke masjid, katanya. Akhirnya Rasulullah kata, ya Bani Salamah, atharukum tuktab. Wahai Bani Salamah, ketahuilah bahawa langkah-langkah kamu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kamu punya langkah, maka makin banyak kebaikan yang akan Allah beri kepadanya. Akhirnya mereka tak jadi berpindah, ya, jadi makin semangat. Jauh tak apa, dapat pahala banyak. Akhirnya orang-orang yang duduk dia berhampiran dengan masjid, mereka cemburu. Kami tak punya langkah banyak. Nah, akhirnya apa? Macam mana kami nak dapat seperti apa yang didapati oleh Bani Salamah? Akhirnya apa? Mereka pendekkan langkahnya. Macam orang berjinjit, mereka pendekkan langkahnya. Ya, supaya apa? Supaya dapat pahala seperti pahala Bani Salamah. Dapat banyak langkah. Nah, inilah mereka itu bersaing, berlomba tuh dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, bukan berebut untuk dapat ini, untuk dapat dunia, untuk itu. Ya. Baik. Maknanya setiap, bukan hanya menuju sholat saja, setiap langkah kebaikan, ya, setiap langkah menuju kebaikan itu, setiap langkahnya itu adalah, ya, berpahala. Ya. Man masya ilal khairi faka'annama masya ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju kebaikan, seakan-akan dia berjalan menuju surga. Dalam sebuah riwayat, babu naqshil bunyan. Naqshil bunyan ini melukis, ya, melukis binaan, yakni menghiasi binaan lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yushabbihunha bil marajil. Tidaklah akan datang hari kiamat sehingga orang membina rumah dan mereka menjadikan rumahnya itu seperti apa? Seperti al-marajil. Ya. Al-marajil itu jenis daripada pakaian Yaman yang ada gambar-gambar, bergambar. Ya, maknanya sekarang tuh rumah itu dah dilukis dengan berbagai macam gambar. Maknanya itu tanda bahwa kalau dulu sederhana saja rumah-rumah, makin sini makin banyak hiasan. Bahkan masjid pun makin banyak hiasan, sehingga dinding-dindingnya itu semua, ya, yaitu apa? Yaitu itulah seperti pakaian Yaman yang bergaris nukush, ya, hiasan-hiasan. Bukan haram, tapi itu kata Rasulullah itu tanda hari kiamat itu dah hampir. Yani as-siyab al-mukhattatah, yaitu pakaian yang bergaris-garis macam banyak garis-garis. Baik, hadath عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن نبي الله كان يقول في دبر كل صلاة. Muawiyah bin Abi Sufyan menulis risalah kepada Al-Mughirah, ya. Dia kata, tulis kepadaku semua yang kamu dengar daripada Rasulullah. Maka dia pun menulis dan mengatakan sesungguhnya Nabi SAW membaca selepas setiap solat, ya, Assalamualaikum. Rasulullah, ya, selalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa kataba ilaihi, kemudian di antara yang ditulis juga kepada Muawiyah, innahu kana yanha an qil wa qal wa kasratis su'al wa idha'atil mal. Ini juga tadi. Wa kana yanhi an uquqil ummahat, melarang juga derhaka kepada ibu, wa wa'dil banat wa man'uhat, dan mengebumikan perempuan, anak-anak perempuan yang masih hidup, waman wahat, ya, dan man'i wahat. Ini juga dah kita jelaskan. Man'i wahat ini artinya apa? Tidak menunaikan kewajiban tapi selalu menuntut hak, ya. Asal menuntut hak tak boleh terlambat, tapi menunaikan kewajiban, ya, tak mau. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunji ahadan minkum amaluhu. Tidak seorang pun yang akan diselamatkan, yakni daripada api neraka, oleh sebab amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau juga tidak ya Rasulullah. Qala wala ana, aku pun tidak. Maknanya tidak akan selamat semata kerana amal perbuatan. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah, kecuali Allah meliputi aku, melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ya, maknanya orang akan selamat itu bukan kerana amal kebaikan yang dia buat, tapi kerana rahmat Allah. Ya, kalau macam tu tak perlu berbuat, wajib berbuat. Sebab apa? Sebab untuk kita nak dapat rahmat tu, kita berbuat. Jadi kita berbuat, kita beramal tu untuk mendapatkan rahmat Allah, bukan untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Tapi untuk dapatkan rahmat Allah ni kita mesti beramal. Sebab Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hampir daripada orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka amal kita itu menghampirkan kita kepada rahmat Allah. Ya. Fasaddidu wa qaribu. Nah, ini dah kita jelaskan kemarin. Waghdu wa ruhu, waghdu wa ruhu. Ughdu wa ruhu maknanya ini, dan keluarlah di pagi hari, ruhu di petang hari, wa syai'un munadul jah, dan di malam hari. Maknanya pergi ke masjid. Wal qasda tablughu. Dal qasda tablughu maknanya berjalanlah dengan perlahan, maknanya berbuatlah dengan tidak memaksakan diri, ya, tidak memaksakan diri, dengan perlahan. Tetapi kamu sampai perlahan, tapi sampai. Daripada paksa diri akhirnya mati tengah jalan nanti. Tablughu, maka kamu akan sampai, yaitu sampai kepada tujuan akhir, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa syai'in munaddul jahni maknanya yakni solatlah di waktu malam juga sikit gitu. Ya, kalau ughdu wa ruhu ini, ya pergilah solat, yakni ke masjid, solat fardu. Wa syai'in munaddul jah, ya, dan juga solat sedikit di tengah malam, duljah. Babur rifqi, rifqu yaitu kelemah lembutan, sifat lemah lembut, ya. An Aisyah, an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah faqalu assalamu alaikum. Qalat Aisyah fa fahimtuha fa qultu alaikumussalam wal la'nah. Ini juga sudah hadis ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Yakni orang Yahudi datang dan mengatakan assalamu alaikum. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah. Ya, mahlan ya Aisyah. Ya, perlahanlah ya Aisyah. Ya, lemah lembutlah wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah menyukai, ya, Allah menyayangi kelemah lembutan di dalam segala hal. Ya. Tadi Sayyidah Aisyah sangat marah dia dengar orang-orang Yahudi itu, ya,
berkata semoga kematian atau musibah menimpamu lah. Dia marah, jawab, Waalaikumsalam, kamu juga binasa dan dilaknat oleh Allah. Rasulullah pun kata, mahlan ya Aisyah, perlahanlah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah suka mengasihi kelemah lembutan di dalam segala hal, dalam segala perkara. Faqultu ya Rasulullah walam tasma' ma qalu. Ya Rasul, tak dengarkah apa yang mereka kata tadi tentang kamu? Qala, aku dah dengar, aku juga dah jawab. Qultu alaikum, semoga kamu mati juga. Dan Rasulullah kata, Allah perkenankan doaku, tapi mereka tak diperkenankan. Doaku ke atas mereka itu diperkenankan, tapi doa mereka kepadaku itu tidak diperkenankan. Syahid di sini adalah bahwa Allah memang sifat lemah lembut itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. Siapa yang tidak diberi kelemah lembutan, dia tidak akan diberi kebaikan. Tidak akan mendapat kebaikan. Oleh sebab itu lemah lembut itu dia boleh menembus sesuatu yang tak dapat ditembus oleh pedang. Dan hati itu memang dia punya sifat lembut sehingga mudah tersentuh, tak dengar kata yang menyentuh hati, tersentuh sehingga air mata menangis. Itu maknanya bahwa sifat hati itu memang dia lembut dan dia akan menyukai sesuatu yang menepati sifatnya, kelemah lembutan tersebut. Itulah sebab terkadang kalau kita nak sesuatu daripada orang, kita marah-marah, makin dia tak akan beri kita. Tapi coba kalau kita berlemah lembut kepada dia, tanpa kita minta pun dia akan beri. Ya tak? Fil amri kulli, dalam segala sesuatu, kata Rasulullah. Bahkan coba bayangkan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun, dan kita tahu Fir'aun itu siapa. Apa kata Rasulullah? Wa qula lahu ma qawlan layyinan. Dan berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Coba, kepada Fir'aun Allah perintahkan macam tu. Suatu ketika ada seorang datang menasihati Harun ar-Rasyid, kemudian dia berkata kasar, keras dia nasihati itu, merasa apa. Akhirnya Harun ar-Rasyid kata, apakah kamu ni Nabi Musa? Kata orang tu, bukan. Apakah aku ni Fir'aun? Kata orang tu, bukan. Taib. Allah kata kepada Nabi Musa supaya berkata lembut kepada Fir'aun, dan kamu bukan Musa, dan aku pula bukan Fir'aun. Maknanya kalau Nabi Musa diperintahkan kepada Fir'aun untuk berkata lembut, mestinya kamu lebih berkata lembut kepada aku. Sebab apa? Sebab kamu bukan Musa, aku pula bukan Fir'aun. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya haddahu min ar-rifqi faqad u'tiya haddahu min al-khair. Siapa yang diberi bahagian daripada kelemah lembutan, maka dia akan diberikan bahagian daripada kebaikan. Wa man hurima haddahu min ar-rifqi faqad hurima haddahu min al-khair. Siapa yang tidak diberi bahagian daripada kelemah lembutan, maka dia telah dihalau daripada bagian kebaikan. Athqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal kaum orang mukmin pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik. Dan lemah lembut itu adalah termasuk daripada akhlak yang baik. Dan Allah sudah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersifat kasar dan
keras, maka semua orang akan berlari daripadamu. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, dan Allah membenci orang yang keji dan berkata kotor. Ya. Taib an Amrah qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqilu zawil hayati asaratihim. Ya, aqilu yakni minal iqalah, yakni maafkanlah, ya, zawi ashabil muru'at wal khisal al hamidah, yakni orang-orang baik, ya, maafkanlah kesilapan, kekeliruan orang-orang baik. Maknanya jangan kebaikannya itu ditutupi oleh kesilapan, kekeliruan yang sekali, ya. Dan memang manusia itu selalunya bersifat seperti itu. Dia akan lupa kebaikan-kebaikan. Maknanya apa? Terkadang satu kesalahan itu akan menjadikan mereka itu melupakan, ya, segala kebaikan yang orang buat. Ya. Contoh aja, apabila misalnya ada orang yang terkenal soleh, baik, tiba-tiba terjatuh dalam suatu maksiat, itu langsung viral, ya, viral bahwa dia berbuat macam ni. Padahal dari dulu itu dia tak lihat. Ya, padahal manusia itu boleh saja berbuat kesalahan itu tidak salah. Tapi yang salah itu adalah tidak mengakui kesalahan dan tidak memperbaiki kesalahan, tidak bertobat memohon ampun kepada Allah. Tapi berbuat salah itu memang manusiawi, itu ada sifat manusia. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Bahkan sifat daripada orang-orang bertakwa itu kan bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya, ya, seperti langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sifat orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, yaitu yang sentiasa menafkahkan hartanya sama ada dalam keadaan mudah atau dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Lepas itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila dia berbuat perbuatan keji lagi, au dzalamu anfusahum, atau berbuat kesalahan, berbuat dosa-dosa biasa, dzakarullah, mereka terus ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Jadi yang bezakan ahli maksiat dengan orang bertakwa itu adalah taubat. Semua manusia itu berbuat kesalahan, tapi yang membedakan orang yang bertakwa dengan orang yang ahli, orang fasik, adalah orang bertakwa berbuat perbuatan, bahkan perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa? Seperti berzina, minum khamar. Bolehkah orang-orang bertakwa berbuat? Boleh saja, ya, sebab manusia. Tetapi zakarullah, mereka terus ingat Allah, mereka segera ingat Allah, dan mereka bertaubat kepada Allah. Sebab itu orang berbuat kesalahan itu ya karena takdir Allah. Allah takdirkan untuk berbuat itu. Tapi Allah nak lihat apa yang dia buat selepas berbuat perbuatan dosa tersebut. Apakah dia akan berterusan berbuat dosa, atau dia akan kembali kepada Allah dan bertaubat. Itu yang Allah nak lihat. Kalau orang itu kembali kepada Allah, maka orang itu akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyintai orang-orang yang banyak bertaubat. Siapa yang banyak bertaubat nih? Orang yang banyak berbuat dosa atau banyak merasa bersalah. Walaupun dia berbuat benar tapi merasa kurang, merasa bersalah saja. Itulah orang-orang yang banyak bertobat dan dicintai oleh Allah. Nah, maka aqilu dzawil hayat athratihim. Ya, maafkanlah apabila ada orang-orang baik itu berbuat kesilapan. Dia dah banyak berbuat baik, ya.
dia manusia, boleh saja terjatuh dalam kesilapan. Baik. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakunul khurqu fi syai'in illa syanahu wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Tidaklah suatu kekerasan itu berada pada sesuatu kecuali akan dirosak. Maknanya kekerasan itu akan merosak segala sesuatu. Ya. Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Dan sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mengasihi kelembutan. Ya. Semalam kita dah sebutkan syair atau bait daripada Ibn Ruslan, wa inna ab'adal qulubi an rabbinar rahimi qalbun qasih. Orang yang paling jauh daripada rahmat Allah adalah orang yang berhati keras, berhati kasar. Ya, maka al-khurq ini adalah kekerasan. Ya, al-unf, ya, keras hati, ya, keras ucapan, keras, ya, kasar. Taib. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi khidriha. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada dalam rumahnya, ya, lebih pemalu. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu bi wajhi. Apabila Rasulullah tidak menyukai sesuatu, ada sesuatu yang menyentuh ataupun sesuatu yang tidak disukai, tidak berkenan di hatinya, maka akan nampak di wajahnya itu. Ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hadyus salihu was-sumtu wal-iqtisadu juz'un min 70 juz'an minan nubuwah. Al-hadyus salih yakni ya, perbuatan baik, sifat baik, ya. Kemudian as-samtu yakni al-hay'ah wal manzar, penampilan yang baik, ya, perilaku yang baik, wal iqtisad, ya, dan al-i'tidal, yakni tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga kurang, ya. Itu adalah 70 juz'an minan nubuwah. Min juz'un, satu juzuk daripada 70 juzuk kenabian, ya. Maknanya itu adalah daripada akhlak kenabian. Baik. Anis sayyidati Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha qalat kuntu ala ba'irin fihi su'ubah. Aku berada di atas onta yang fihi su'ubah, yang mungkin dia masih liar. Maknanya bukan yang tenang. Maknanya dia bairnya ini dia tidak tenang gitu. Maknanya masih macam liar begitulah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika birrifqi fa innahu la yakunu syai'an illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sya'anah." Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlemah lembut, ya, kerana tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, maka kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu." Ya, maknanya pada akhlak ada kelembutan, maka akhlak itu akan menjadi baik. Ya, perkataan ada kelembutan, maka akan menjadi baik. Sifat semuanya akan menjadi indah, menjadi apa? Menjadi elok, menjadi terhiasi. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidaklah kelembutan itu diambil daripada sesuatu kecuali akan merosaknya, kecuali sesuatu itu akan menjadi rosak, akan menjadi buruk. Ya. Dalam akhlak, orang tu kasar, orang tu ini, maka akhlaknya akan jadi rosak. Kata juga perkataannya tidak ada kelembutan, juga akan menjadi rosak. Semua apabila kelembutan itu sudah diambil, maka akan menjadi rosak, menjadi buruk.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyuh. Iyyakum wasyuhha. Ya. Iyyakum yakni perintah untuk kita menjauhi, ya, menjauhkan diri daripada asyuh. Asyuh ini seperti yang beberapa hari kemarin kita jelaskan, itu lebih kuat daripada bakhil, lebih kuat daripada kedekut. Ya. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat ini, ya, sifat syuh ini itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, dan oleh sebab itu juga mereka saling menumpahkan darah, saling bunuh. Wa qata'u arhamahum, ya, mereka memutuskan silaturahim. Ya, syuh itu maknanya disebabkan apa? Sebabnya adalah ketamakan kepada dunia, tamak kepada dunia, itulah sebab daripada syuh ini. Itulah yang sebab apa saudara pun saling bermusuhan. Sebab apa? Sebab mereka memperebutkan warisan daripada ayahnya. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Maknanya tak akan diberi cahaya oleh Allah pada hari kiamat, di saat kita sangat perlu sekali cahaya untuk nak menyeberang di atas as-sirat yang terbentang di atas api neraka tu. Tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ada cahaya di hadapan mereka. Yas'a nuruhum min baini aydihim. Ya, cahaya mereka itu akan menuntun langkah-langkah mereka di hari kiamat. Baik, babur rifqi fil ma'isyah. Ya, ar-rifqu fil ma'isyah an Katsir bin Ubaid qala dakhaltu ala sayyidati Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat amsik hatta akhita naqbati. Yani ar-rifqu fil ma'isyah, yakni semacam jimat lah, ya, jimat di dalam penghidupan, dalam urusan penghidupan. Ya. Al-iqtisad, yani jimat lah. Tapi bukan bakhil. Ya. Amsik hatta ukhayyid naqbati. Dia minta tolong pegangkan, saya nak menjahit ada pakaiannya yang mungkin yang rosak, yang dah koyak, tolong pegang, aku nak jahit gitu. Fa amsaktu. Jadi Katsir bin Ubaid datang kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian faqultu ya ummul mu'minin law kharajtu fa akhbartuhum la'addawhu minki bukhlan. Wahai ummul mu'minin, katanya, kalau aku beritahu orang-orang yang kau menjahit pakaian kamu yang udah koyak, yang udah lama tak diganti, maka mereka akan kata kamu ni orang bakhil. Maknanya takut nak beli pakaian yang baru. Qalat absir sya'naka, kata dia, lihat urusan diri kamu, katanya. La innahu la jadida liman la yalbasul khalaq. Ya, tidak ada pakaian baru bagi orang yang tidak menggunakan yang lama. Ya. Maknanya baru itu akan nampak kalau ada yang lama. Kalau yang baru semua tak nampak lah yang. Ya. La jadida liman la yalbasu al khalaq. Al khalaq itu yang pakaian yang dah lama, yang dah kusut, yang dah kusam. Ya. Maknanya kebaikan daripada ataupun keelokan pakaian baru itu akan terasa apabila ada pakaian yang lama. Kebaikan itu akan nampak apabila ada keburukan. Ya, kesihatan itu akan nampak kalau ada sakit. Ya. Baik. Babu ma yu'tal 'abdu 'ala ar-rifqi. An
Abdullah bin Mughaffal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Maknanya Allah memberi kepada hamba oleh sebab sifat lembutnya hamba tu. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha lemah lembut, ya, tapi bukan lelaki lembut, ya. Lemah lembut, ya, menyintai, mengasihi, ya, kelemah lembutan, kelembutan. Wa yu'ti 'alaihi, dan Allah memberi oleh sebab kelemah lembutan itu apa yang tidak diberi, ya, oleh sebab kekerasan. Ya. Maknanya orang yang lemah lembut itu akan mudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Yunus an Hubaid misluhu, juga sama. Taibabut taskin. Taskin itu menenangkan. Ya, kita kata orang pada orang tenang, taskin. Ya, jangan bising. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan menyusahkan. Sakinu, tenangkanlah dan janganlah kamu menjadikan orang tu berlari menjauh daripadamu. Maka engkau hendaklah kamu bersikap tenang, ya, supaya orang suka denganmu, ya, ataupun supaya orang pun damai, merasa damai denganmu, ya. Jangan menjadikan orang tu takut kepada kamu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala nazala dhaifun fi Bani Israel. Ada seorang tamu yang datang bertamu kepada Bani Israel dahulu. Wa fid dari kalbatun lahum, kemudian di rumah sana ada mereka punya anjing di rumah. Nah, maka ahli bait itu berkata kepada anjing tersebut, ya kalbah la tanbahi ala dhaifina, wahai anjing, katanya, jangan kau menggonggong tamu kami nanti. Maknanya tenang, kamu jangan gonggong nanti, katanya. Akhirnya tuannya berkata seperti itu, fasihnal jira'u fi batniha, di bawah, di perut anjing itu ada anak-anaknya masih kecil, ya, yang berlindung di bawah perut ibunya. Maka yang kecil-kecil pun berteriak menjerit menggonggong. Ibunya dikata jangan menggonggong kepada tamu kami, ternyata anak-anaknya yang bising, yang menggonggong, ya. Fadzakaru li nabiyyin lahum, maka itu pun diceritakan kepada nabi yang ada pada zaman itu. Faqala inna mathala hadza kamathali ummah, ya, perumpamaan orang tadi itu seperti suatu umat, takunu ba'dakum, yang akan datang selepas kamu, yaghlibu sufaha'uha ulama'uha, yang mana orang-orang bodoh mereka mengalahkan para ulamanya, ya. Maknanya orang-orang bodoh itu lebih didengar daripada orang-orang yang alim. Orang-orang bodoh itu lebih ditaati daripada orang-orang alim, ya. Babul khurq. Al-khurq tadi adalah kekerasan, sifat keras, kasar. An Shuraih radhiyallahu anhu qala sami'tu السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه. Ini ada detail, ada penjelasan daripada hadis yang tadi, yaitu aku berada di atas onta yang mungkin yang liar, maknanya yang tidak tenang. Faja'altu adribuhu, akhirnya aku pun memukulnya. Aku dipukul onta itu oleh Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah bersabda, alaiki birrifqi, berlembutlah kepada hewan ni. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, karena tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan dihiasi, dan tidaklah dia diambil dari sesuatu kecuali akan merosaknya. Baik.
An Abi Nadrah qala rajulun minna yuqalu lahu Jabir atau Juwaibir talabtu hajatan ila Umar radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Ya, aku meminta suatu keperluan kepada Umar radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah. Fantahaitu ila al-Madinati lailan, maka aku pun tiba di Madinah di malam hari. Faghadawtu alaihi. Ya. Dan kemudian aku pun datang kepadanya di pagi hari. Wada yaghdu itu dia di pagi hari, pergi pagi hari. Aku tiba di Madinah malam hari, kemudian aku datang padanya pagi hari. Wa qad u'titu fitnatan wa lisanan, dan aku termasuk orang yang katanya orang yang diberikan kebijakan dan kepasihan lisan katanya. Au qala mantiqan, atau kepasihan di dalam bercakap. Fa akhadtu fid dunya fasaghartuha, maka aku berbicara kepada Sayyidina Umar tentang dunia dan aku menganggap dunia itu tidak ada nilainya, tidak berharga. Artinya dia kecilkan urusan dunia. Fataraktuha la tastawi syai'an, maka aku pun meninggalkannya tidak la taswa syai'an, tidak berharga sama sekali. Tidak ada memiliki nilai sama sekali. Wa ila jambihi rajulun abyadu sya'r. Kemudian di sebelahnya ada seseorang lelaki yang berambut putih, abyadu thiyab, berpakaian putih juga. Faqala lamma faraqtu, kemudian setelah aku selesai, ya, maknanya dia nak meminta hajat tu dia beri muqaddimah dulu, macam, ya. Hanya orang yang di sebelah Sayyidina Umar itu kata, kullu qawlika kana muqariban, semua yang kamu kata itu hampir benar. Illa wuqu'uka fid dunya, kecuali kamu menghina dunia tadi, katanya. Semua yang kamu kata itu hampir menghampiri kebenaran, kecuali yang satu tuh, yang tadi kamu menghina dunia tak ada artinya, tak ada harganya, tak ada inilah. Akhirnya dia kata, kecuali itu yang aku tak setuju, katanya. Itu yang tak benar. Wahal tak terima dunia, tahu tak kamu dunia itu apa, katanya. Inna dunya fiha balaghuna auzaduna ilal akhir. Dunia ini adalah bekal kita menuju akhirat. Kalau kamu tak punya bekal, maknanya kalau kamu tak punya bekal, boleh tak kamu berjalan menuju akhirat? Tak boleh. Maknanya berharga tak dunia itu? Ya berhargalah. Ya, maknanya dunia itu dikata berharga tak berharga itu tergantung daripada sudut pandang. Kalau dipandang daripada bahwa dia adalah sebagai jalan menuju akhirat, maka makin banyak kita punya dunia, makin bagus. Ya. Tapi kalau dipandang sebagai tujuan hidup, itulah yang dilaknat, itulah yang tidak ada arti sama sekali. Ya. Kemudian wa fiha a'malun allati nuzza fiha, dan di dunia ini pun kita berbuat yang dengan perbuatan itu kita mendapat pahala di akhirat. Kalau kamu tak hidup di dunia, apa yang akan kamu dapat di akhirat? Qala fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni. Akhirnya orang itu pun kata, ternyata orang akhadha fid dunya, dia memegang dunia. Kalau dia tadi kata fataraktuha, aku tinggalkan dunia, aku tak nak pegang dunia ni. Ternyata orang yang lebih tahu daripada aku, orang yang lebih faham daripada aku, dia pegang dunia. Wa qultu ya Amirul Mukminin, man hadzal rajulul ladzi ila jambik. Akhirnya dia pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah orang yang ada di sebelah kamu, di sebelahmu? Qala sayyidul muslimin, dia adalah sayyidul muslimin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, maknanya orang tu mesti bijak di dalam memandang segala sesuatu, tidak terburu-buru menghina, merendahkan, ya, tapi mesti dia pandang daripada segala sudut, dia cari kebaikan-kebaikan, dia ambil baiknya, kemudian dia cari keburukan-keburukannya, dia tinggalkan yang buruk. Ya, jangan kata semuanya buruk. Ya.
Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asharatu syarrun. Al-asharatu itu syiddatul batri, yakni semacam kesombongan, keangkuhan, wa kufranun ni'am, mengingkari ataupun kufur terhadap nikmat. Itu adalah syarrun, itu adalah keburukan. Babus istina'il mal. Istina'il mal ni mencari harta lah, ya, mencari harta. Anil Harith, Hanas bin Haris an abihi, dari ayahnya itu Al Harith, qala kana ar-rajulu minna tuntaju farasu fayanharuha. Dulu seseorang daripada kami kalau kudanya melahirkan, ya, maka dia terus sembelih, ya, yang ibunya tadi. Fa yaqulu ana a'ishu hatta arkaba hadha, ya. Kemudian lepas itu dia berkata, apakah aku masih boleh hidup sehingga aku boleh tunggangi nanti anak kuda ni, ya. Faja'ana, maknanya mereka berbuat seperti itu, ya, macam mereka membazirkan harta yang Allah berikan kepada mereka. Maknanya mereka berbuat dengan perbuatan yang tidak bijak lah. Setiap kali kudanya melahirkan anak, disembelih ibunya, ya. Kemudian dia terpikir, ya, apakah aku masih boleh hidup nanti sehingga aku boleh gunakan anak kuda yang baru lahir ni. Maknanya tak menjamin akan hidup sehingga kuda itu besar. Faja'ana kitabu Umar an aslihu ma razaqakumullah. Kemudian Umar menulis surat kepada kami, perintah untuk menjaga rizki yang Allah beri kepada kita. Fa inna fil amri tanaffusan, ya, karena dalam masalah rizki ini, ya, kita diberikan keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah tidak perintahkan kita untuk menyempitkan diri kita, ya, aku tak nak ini, aku tak nak ini, aku tak nak ini, ya, tidak. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Ya, apa yang mengharamkan rezeki yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ya, maknanya nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmati. Tapi kita bersyukur, itu yang penting. Maknanya tak masalah. Kalau orang yang mukmin itu, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tak kisah dia kaya, dia miskin. Dia tahu apa yang Allah inginkan dalam apapun keadaannya. Dia kaya, dia tahu apa yang Allah inginkan ketika dia kaya. Dia fakir, dia pun tahu apa yang Allah kehendaki apabila dia tidak punya. Jadi tidak akan membahayakan orang yang mukmin, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Sekiranya hari kiamat tiba dan seseorang, di tangan seseorang tu ada fasilah itu anak kurma, anak pokok kurma yang bari kecil yang mau ditanam tu, apa namanya itu? Benih, ya. Di tangannya itu masih ada benih kurma, maka hendaklah dia menanamnya walaupun hari kiamat tiba. Fa in istata'a alla taquma as-sa'ah hatta yaghrisah falyaghris. Sekiranya dia masih dapat menanamnya sebelum kiamat itu datang, maka tanamlah, ya. Maknanya berbuat itu bukan karena kita nak menanti hasilnya, tapi memang berbuat itu ya karena perbuatan itu diperintahkan, gitu. Bekerja itu ada diperintahkan, ya. Ada sebuah kisah dulu, seseorang tua menanam pokok, dan pokok ini biasanya tak berbuah kecuali selepas
puluhan tahun, ya. Yang pasti orang tua ini tak akan mendapati buahnya. Lepas itu ada raja yang berjalan sana, ya. Dan raja ini apabila ada orang yang bijak tuh dia terus beri hadiah. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, kenapa kamu tanam pokok yang kamu dah pasti kamu tak akan mendapat hasilnya, ya, yang pokok ini akan berbuah mungkin 30-an tahun, kamu dah umur 80 tahun, apa yang akan kamu dapati, katanya. Akhirnya orang itu kata, nahnu nagrisu qad gharasa man qablana, orang-orang sebelum kami menanam pohon, menanam pokok, dan kami menikmati buahnya. Maka kami juga menanam supaya orang selepas kami dapat menikmati buahnya. Akhirnya raja itu pun takjub dengan kebijakan orang. Akhirnya diberi hadiah. Akhirnya dia pun berkata apa? Tengok, katanya. Tadi kamu kata buah pokok ni tak akan berbuah kecuali beberapa tahun. Tengok ni, aku, ya, baru saja aku tanam pokok ni, aku dah dapat buah. Itu apa? Hadiah daripada raja ni. Akhirnya dia melihat raja itu, dia takjub lagi dengan kecerdikan orang ni. Akhirnya dibagi lagi hadiah. Tengok tuan, katanya, setiap pokok tu berbuah 1 kali setahun. Aku dapat buah 2 kali setahun, katanya. Diberi lagi hadiah itu. Pasti dia kata, jom kita jalan. Ni kalau kita terus di sini habis kita punya. Ini artinya adalah, jadi kita beramal tu tidak mesti kita harapkan hasilnya untuk kita, tetapi kita berbuat tu kerana perbuatan tu diperintahkan dan supaya dapat bermanfaat untuk, kalau kita bukan untuk kita, ya untuk orang-orang setelah kita. An Dawud ibn Abi Dawud qala li Abdullah ibn Salam, in sami'ta bid-dajjal qad kharaj, apabila kamu, Abdullah bin Salam berkata kepadaku, radhiyallahu anhu, apabila kamu mendengar Dajjal telah keluar, wa anta ala wadiyah, maknanya kalau Dajjal dah keluar, maknanya kiamat dah beberapa saat lagi. Wa anta ala wadiyatin taghrisuha, dan kamu berada di ladang yang tengah kamu tanam, ya. Fala ta'jal an tusliha, maka janganlah terburu-buru kamu pergi dan meninggalkan ladangmu, tapi tetaplah kamu bekerja, tetaplah kamu tanam. Fa inna linnasi ba'da dzalika aishan, sebab selepas Dajjal itu pun orang akan masih hidup beberapa masa lagi. Maknanya bukan tiba Dajjal terus kiamat datang, masa panjang lagi, ya. Babu da'watil mazlum, ya. Doa orang yang dizalimi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala thalathu da'watin mustajabat, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. Ada 3 doa yang diperkenankan: doa orang yang terzalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa orang tua kepada anaknya atau untuk anaknya, ya. Doa keburukan atau kebaikan dari orang tua untuk anaknya. Babu su'alil abdi ar-rizqa minallah, bab tentang seorang hamba memohon rizki, meminta rizki daripada Allah. Liqaulihi ta'ala, warzuqna wa anta khairur raziqin. Al-Ma'idah, berilah rizki kepada kami dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari nadhara nahwa al-yaman faqala Allahumma aqbil biqulubihim. Bahwa Jabir radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, ya. Rasulullah berada di atas mimbar, kemudian menoleh ke arah Yaman. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah berdoa, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah, jadikanlah hati mereka, ya, datang kepada kami, maknanya beriman kepada kami, ya. Aqbil biqulubihim, datangkan hati mereka kepada kami dan jadikan mereka beriman. Wa nadhara nahwal Iraq
faqala mithlu dhalik. Kemudian menoleh ke arah Irak. Kemudian Rasulullah pun berdoa dengan doa yang sama. Wa nadhara nahwa kulli ufuq faqala. Kemudian Rasulullah menoleh kepada semua arah dan mengucapkan berdoa dengan doa yang sama. Faqala Allahumma rzuqna min turasil ardi. Ya Allah, berilah rizki kepada kami daripada apa yang ada di bumi. Ya. Wa barik lana fi muddina wa sa'ina, dan berkatilah kami pada mud kami. Ya, semalam kita dah jelaskan mud itu satu raup, tapi raup tangan lelaki yang lelaki dewasa, yang tidak terlalu besar, tidak kecil juga. Ya, yang tengah-tengah. Wa sa'ina. Ya, berkatilah pada mud kami dan so' kami. Kalau so' itu berarti empat mud, yaitu 4 raupan tangan lelaki, 2 telapak tangan lelaki dewasa. Kita baca beberapa hadis lagi. Babul dzulm dzulumat. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat nanti. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqudz zulma, ya, jauhilah kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuha, dan jauhilah, ya, sifat syuh, ya, sifat kedekut. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an yasfaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena sifat itu, ya, membinasakan orang-orang sebelum kamu dan menjadikan mereka saling membunuh, bahkan menghalalkan mahram mereka, ya, wal'iyadzubillah, ataupun menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan yang diharamkan. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati maskhun wa qazfun wa khasfun wa yabda'u bi ahli al-madhalim. Ya Allah, akan berlaku di akhir umatku, akan banyak berlaku di akhir zaman, di akhir umatku, maskhun. Maskhun itu taghyirun li khilqatil adamiyyin, maknanya merubah bentuk manusia, ya, li khilqatil adamiyyin, ya. Mungkin kalau sekarang tuh, mungkin kalau boleh ditafsir dengan banyak orang yang merubah wajahnya, operasi apa itu, ya, seperti orang-orang Korea itu, dia rubah wajahnya, dia operasi supaya dia menjadi cantik, jadi apa? Plastic surgery. Hah? Plastic surgery. Iya, plastic surgery, operasi plastik. Maknanya dia merubah bentuk khilqatil adamiyyin, ya, bentuk daripada yang sebenar. Mungkin, ya, wallahu a'lam. Tapi itu banyak berlaku sekarang, dahulu tak ada. Ya. Wa qadhfun, ya, dan banyak qadhf itu, ya, ramyun bihijaratin wa hawya, dilempar batu. Ya, ini menggambar tentang musibah-musibah yang berlaku di akhir zaman. Ya. Wa khasfun, ya, khasfun ini tanah yang longsor. Ya. Ya, ini musibah-musibah yang seperti gempa, seperti kegaran, gempa, dan lain sebagainya. Ya. Wa yabda'u bi ahlil madhalim, dan akan dimulakan dengan orang-orang yang zalim. Ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khallasal mu'minina minan nari hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Apabila orang-orang mukmin diselamatkan daripada api neraka, hubisu, mereka nanti ditahan di atas kontorah, di atas titian yang ada di antara surga dan api neraka. Maknanya mereka tidak terus masuk dalam api neraka, dalam surga. Ya. Fayataqasawna madhalima bainahum fid dunya. Mereka akhirnya saling menuntut hak
kezaliman yang ada di dunia, atau maknanya mereka saling memaafkan kezaliman-kezaliman mereka yang mereka buat di dunia di antara mereka. Hatta idza nuqqu wa hudzibu, sehingga apabila mereka dah bersih daripada kezaliman-kezaliman tu, mereka dah saling maafkan, saling halalkan, udzina lahum bidukhulil jannah, barulah mereka diizinkan, diperkenankan masuk, dijemput masuk ke dalam syurga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahadukum bimanzilihi adallu minhu fid dunya. Demi Allah, seseorang di surga nanti lebih mengenal tempat surganya daripada dia mengenal rumahnya. Maknanya begitu dia terus tahu rumahnya di mana di surga itu. Ya, maknanya dia lebih tahu rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala lana wa lakumul jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha iyyakum wadh-dhulma, sama juga dengan sebelumnya, wa fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wa iyyakum wal fuhsya fa innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish wa iyyakum wasyuha fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Sama juga dengan sebelumnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sama juga. Kita baca satu hadis ni panjang sikit. An Abi Dhuha qala ijtama'a Masruq wa Shutair bin Shakal fil masjid. Ya, Masruq dan Shutair bin Shakal berhimpun di masjid, berjumpa di masjid. Ini dua orang tabi'i. Fataqawwada ilaihi mahilaqul masjid. Kemudian orang-orang yang berhalaqah di masjid itu terus berhimpun kepada mereka berdua. Sebab ini adalah dua orang ulama besar. Faqala Masruq la ara haula'i yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khair. Saya tidak melihat orang-orang ini berhimpun kepada kita kecuali mereka nak dengar kebaikan daripada kita. Fa imma an tuhadditsa an Abdullah fa usaddiqu ana wa imma an uhadditsa an Abdullah fa tusaddiquni. Sekarang saya yang akan menyampaikan hadis-hadis yang aku dengar daripada Abdullah, kemudian engkau membenarkan aku, atau kamu yang menyampaikan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku benarkan. Faqala hadits ya Abu Aisyah. Kemudian Shutair mengatakan kepada Masruq, ya Abu Aisyah, kamu yang sampaikan hadis kepada mereka. Faqala hal sami'ta Abdullah yaqul al-aynani yazninani wal yadani yazniyani wal rijlani yazniyani wal farj yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu? Qala na'am. Bukankah kamu juga dengar daripada Abdullah bin Mas'ud tentang hadis yang menyatakan bahawa kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina, dan kemaluan membenarkan itu atau tidak? Maknanya mata berzina, telinga berzina, tetapi terkadang yang membenarkan perzinahan itu adalah kemaluan. Apakah dia akan ikuti atau tidak? Faqala na'am, ya aku dengar itu. Maknanya benar, apa yang kamu sampaikan itu benar. Qala ana sami'tuhu, saya juga dengar hadis itu. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ajma' li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhihi al-ayah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Qala na'am. Qala wa ana sami'tuhu min dzalik. Bukankah kamu mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang lebih mengumpulkan semua yang halal dan haram dan semua kebaikan, perintah dan larangan daripada ayat ini. Maknanya ayat ini adalah ayat yang paling lengkap, ya, kandungan maknanya di dalam kebaikan dan keburukan, atau di dalam perintah-perintah tentang kebaikan dan larangan untuk berbuat keburukan. Ya, kata dia, aku dengar juga. Wa qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun asra'u farajan min qawlihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Qala na'am wa ana qad sami'tuhu.
Apakah kamu mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada di dalam satu Al-Quran satu ayat yang lebih cepat mendatangkan faraj itu keluar daripada masalah, ya, daripada ayat firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu faraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri baginya jalan keluar. Ya, aku dengar. Baik. Fahal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ashaddu tafwidan min qawlihi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qala na'am ana sami'tu. Ya. Bukankah kamu juga mendengar, apakah kamu juga dengar Abdullah mengatakan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang sangat-sangat memberikan harapan lah kepada orang-orang yang kepada hamba-hamba, ya. Daripada firman Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui had ala anfusihim, maknanya berbuat dosa-dosa besar, kezaliman-kezaliman besar. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kerana Allah akan mengampuni semua dosa. Qala na'am, ya aku juga dengar. Ada satu hadis lagi, satu bab nih. Cukup atau kita sambung? Kita ambil satu lagi nih di dalam satu bab ini. Ke sambung nanti. Nah, sambung saja. Ini dah hadis dah banyak kali kita dengar kalau ini. Ya. An Abi Idris Al-Khulani an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an anillahi tabaraka wa ta'ala qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maknanya mustahil Allah itu berbuat zalim. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling zalimi. Ya ibadi innakumul ladzina tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunub. Wahai hamba-hambaku, kamulah yang berbuat kesalahan di tiap malam dan tiap hari, dan akulah yang mengampunkan dosa. Wala ubali, dan aku tak peduli berapa besar dosa kamu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Ya. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua tu lapar, ya, kecuali yang aku beri makan, kecuali yang aku beri rezeki, maka mintalah makan kepadaku. Maknanya mintalah rezeki kepadaku, ya. Meminta rezeki, meminta makan ini bukan maknanya ya Allah beri aku makan, tolong beri aku makan, bukan. Maknanya fastat'imu dalam bahasa Arab di sini asal katanya adalah ta'ima, tapi ada tambahan huruf di sana, ada alif, sin dan ta. Istat'ama itu maknanya carilah, menunjukkan kepada mencari makan. Maka carilah makan daripada aku. Maknanya apa? Cari makan daripada aku itu maknanya apa? Kita bekerja, cari rezeki, Allah yang akan beri rezeki, ya. Maknanya kita berusaha untuk mencari makan dengan bertawakal kepada Allah, itu maknanya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua tak punya pakaian kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Sama maknanya juga. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi 'abdin minkum lam yazid dzalika fi mulki syai'a, fi milki aw fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang paling awal sehingga orang yang paling akhir, manusia, jin, itu berada pada memiliki hati yang sama seperti hati yang paling bertakwa di antara kamu, itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku. Ya, maknanya kita ini apapun yang kita buat dan apapun keadaan kita tidak mengurangkan dan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ala afjari qalbi rajulin lam yanqus dzalika min milki syai'. Artinya sekiranya seluruh manusia daripada awal sampai akhir, semua jin manusia itu berada pada, maknanya hatinya adalah hati yang paling jahat, itu sama semuanya, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku, ya. Lau ijtama'a fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'al lam yanqus dzalika min mulki syai'. Sekiranya semua makhluk itu berkumpul pada satu tempat, kemudian mereka memohon meminta kepadaku, kemudian aku beri setiap orang apa yang dia minta,
ya, semua diberi apa yang dia minta, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Illa kama yanqusul bahru an yaghmisa fihi al-mikhyat ghamsatan wahidah. Ya, kecuali seperti apa? Itu seperti apa? Maknanya seperti lautan, kita masukkan jarum, kemudian kita angkat. Nah, berkurang tak air laut tuh? Ya, berkurang satu hujung yang menempel di hujung jarum tuh. Ya, seperti itulah perumpamaan. Maknanya tidak akan berkurang, ya, kecuali seperti itu. Ya, ya ibadi innama, tapi maknanya tidak akan berkurang sama sekali. Ini hanya untuk mendekatkan makna kepada kefahaman kita. Ya ibadi innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumu illa nafsahu. Wahai hamba-hambamu, apa yang kamu buat, perbuatan-perbuatan kamu itu aj'aluha 'alaikum, aku jadikan pada kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapat balasan baik daripada perbuatannya, maka hendaklah dia memuji Allah. Allah telah beri taufik kepadanya untuk berbuat kebaikan. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsuhu. Tapi kalau tak mendapatkan kebaikan daripada perbuatannya, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Ya, mana jangan salahkan Allah yang Allah takdirkan aku untuk berbuat. Tidak. Allah dah beri petunjuk, Allah dah turunkan nabi, Allah dah turunkan Al-Qur'an, Allah dah dah perintahkan para ulama untuk mengajar, ya. Kalau kamu masih berbuat keburukan, maka salahkanlah diri sendiri. Karena Abu Idris idza haddasa bihadzal hadis jatha ala rukbatayhi. Abu Idris tu kalau menyampaikan hadis ni duduk di atas kedua lututnya, bersimpuh di atas kedua lututnya. Maknanya terasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Jangan pernah berputus asa, katanya, sebesar apapun dosa kamu, sekiranya dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi ini, kemudian kamu datang beristighfar kepadaku, aku ampunkan dosamu, dan aku tak peduli sebesar apa dosamu, kata Allah. Ya. Maknanya itu sebabnya Allah murka kepada orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Yaitu seperti siapa yang berputus asa itu orang yang bunuh diri. Itu kan dia dah pikir macam Allah tak akan beri dia rahmat dah. Maka Allah marah, dia sudah berburuk sangka kepada Allah, seakan-akan masalah dia itu lebih besar daripada rahmat Allah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal 'afiyah. Baik, untuk sesi pagi ini kita cukupkan 491. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.